Halo semuanya, perkenalkan kembali, gue Fadlur Rahman Torik Musyafa, mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2019 dengan nomor NPM 1906381722. Pada video kali ini, seperti pada video-video sebelumnya, gue bakal menjelaskan tentang bagaimana sih caranya kita mengkoneksikan atau caranya kita mengirimkan data terkait data kelembapan dan juga temperatur dengan menggunakan port ESP32 pada aplikasi ThingSport untuk aplikasi IoT, Internet of Things begitu. Nah, di sini di depan gue sudah ada rangkaian begitu ya, rangkaian board ESP32 yang bakal kita gunakan untuk membaca data temperatur dan juga data kelembapan. Nah, untuk melakukan itu kita bisa menggunakan sensor yang namanya sensor DHT11. Di sini dia berfungsi untuk membaca data kelembaban dan juga temperatur. Nah, untuk board-nya yang kita gunakan adalah board ESP32 yang bisa terkoneksi dengan Wi-Fi begitu ya, untuk mengirimkan data yang dibaca oleh sensor DHT tersebut. Nah, selain itu di rangkaian ini juga kita sudah, gue juga sudah menerapkan atau menggunakan semacam kapasitor ya di sini. Kapasitor ini digunakan untuk mengkoneksikan pin enable dan juga pin VCC dari board ESP32 ini sehingga ketika melakukan kompilasi tidak terjadi error resetting pin. Seperti itu. Di sini mungkin penjelasan sedikit. Di sini untuk sensor DHT-nya sendiri itu sebetulnya dia punya 4 pin, bisa kita lihat di sini. Namun salah satu yang beredar di pasaran begitu ini ada board SP32 DHT sensor 11 yang sudah terkoneksikan dengan board dan dia hanya memiliki 3 pin. Nah, 3 pin ini sendiri merepresentasikan untuk pin VCC, pin ground dan juga pin data yang akan digunakan begitu. Ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan hardware yang akan kita gunakan. Selanjutnya gue akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengoneksikan hardware ini dengan platform ThingSport gitu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya gue bakal menjelaskan gimana sih caranya kita mengkoneksikan board yang udah kita buat, hardware tadi, menuju platform ThingSport untuk mengirimkan data secara remote. Nah, di sini untuk melakukan itu, kita salah satu contohnya bisa menggunakan aplikasi Docker Desktop, seperti yang terlihat pada layar ini. Docker Desktop ini merupakan suatu software yang dia melakukan semacam virtualisasi dan nantinya software ini akan digunakan untuk menjalankan ThingSport kita pada mesin ini begitu. Nah, Docker Desktop ini dia bekerja dengan beberapa prinsip seperti contohnya di sini ada image dan volume yang sebelumnya ini harus kita pull terlebih dahulu dari Docker Hub community-nya begitu. Untuk koneksi ESP32 yang digunakan sekarang, gue menggunakan image ini, ThingSport/tb strip Postgres begitu, dan juga beberapa volume yang diperlukan seperti myTB strip data dan juga myTB strip logs. Nah, sebelum Docker ini dijalankan, ini sebetulnya kondisinya sudah dijalankan. Bisa terlihat di sini, engine running. Untuk melakukan itu, kita harus melakukan composing dulu dengan menggunakan tipe data Notepad YML begitu. Nah, di sini sudah gue buat sebelumnya, Docker Compose dengan tipe data YML. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi data YML ini dipergunakan untuk menginisiasi mesin Docker tadi untuk menjalankan ThingSport nantinya. Di sini kita juga sudah pasang beberapa spesifikasi gitu ya, sesuai yang dibutuhkan seperti tadi image-nya ThingSport/tb Postgres, kemudian ini ada port yang digunakan, port 8080 untuk HTTP request nanti, serta volume yang digunakan. Di sini tertulis namanya myTB data, myTB logs, dan juga ada titik 2 kontainer yang digunakan pada Docker tersebut. Ada /data, /varlog, /log, /ThingSport begitu. Kemudian YML ini bisa kita compose dengan command prompt dan dengan cmd begitu, dengan command pada command prompt. Dan untuk saat ini kondisinya Docker tersebut sudah dijalankan dan sudah terkompos gitu. Kita bisa mengecek bagaimana Docker ini dijalankan dengan command docker ps-a. Ya, seperti teman-teman bisa lihat gitu ya, ada keterangannya kalau misalkan Docker yang sudah kita punya ini sedang dijalankan itu. Ada 2 image ya kalau tadi sesuai dengan Docker Desktop yang kita gunakan ThingSport/tb strip Postgres ini begitu. Nah,
Kalau sudah begitu, ini artinya Docker kita sudah dijalankan, kita bisa membuka aplikasi ThingSport pada mesin kita, pada laptop kita gitu. Dan di sini sudah dibuka localhost 8080 sesuai port yang tadi gitu. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa ditampilkan ya teman-teman, bisa kita lihat fitur-fitur yang bisa digunakan pada aplikasi ThingSport ini untuk kepentingan IoT kita gitu. Sebelum kita bisa mengkoneksikan board kita dengan platform ThingSport ini, kita perlu menjalankan terlebih dahulu kode pada ESP32 ini. Nah, jadi untuk itu kita menggunakan Arduino IDE. Di sini sudah ada kode yang gue dapatkan gitu ya. Sudah dispesifikasikan juga beberapa parameternya seperti akses point yang terkoneksikannya dengan apa, kemudian passwordnya apa, dan akses token yang digunakannya seperti apa, serta di sini ada alamat IP address ya yang sudah disesuaikan dengan IP address dari mesin yang kita gunakan. Di sini 192.168.65.124 begitu. Nah, ini untuk mempercepat waktu sudah gue jalankan juga kodenya dan bisa kita lihat muncul pada serial monitor data yang diambil, yaitu tingkat kelembaban dan juga temperaturnya begitu. Ini dia akan terupdate terus. Dan kode ini juga sudah disertakan untuk fungsionalnya untuk mengirimkan data humidity dan juga temperatur tersebut pada platform ThingSport. Bila kita buka pada platform ThingSport di sini, kita buka device. Di sini sudah ada device yang gue inisialisasikan gitu ya. Jadi ini ada FTM DHT11 dan kita bisa lihat di sini detailnya. Ini akses token yang tadi digunakan. Kalau kita lihat ke latest telemetry, di sini terlihat humidity 59 dan juga temperaturnya sesuai dengan yang muncul pada di sini. 59 dan juga 27 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, pada video sebelumnya, gue juga sudah menerapkan beberapa fungsional dashboard ya pada ThingSport ini. Bisa kita lihat di sini, kita buka dulu. Ini ada ESP32DHT11 temperature and humidity. Kita open dashboard dan muncul visualisasi data dari pengambilan data suhu dan juga kelembapan begitu. Di sini ada grafik untuk temperatur, kemudian ada grafik juga untuk tingkat kelembaban. Di sini juga sudah ada time series table yang menunjukkan tiap waktunya data yang diambilnya bagaimana hasilnya. Dan di sini juga ada map yang digunakan untuk menampilkan keterangan begitu. Alat kita terletak di mana sesuai dengan latitude dan juga longitude-nya. Nah, untuk video kali ini, gue menambahkan salah satu fitur lagi untuk platform ThingSport ini, yaitu fitur alarm. Nah, ini ada sebuah fitur alarm yang digunakan untuk memperingatkan kita, misalkan sebagai pengawas begitu ya, sebagai adminnya, apabila ada anomali yang terjadi pada pembacaan temperatur dan juga humidity. Nah, khusus untuk kali ini, gue membuat alarmnya khusus untuk apabila kelembabannya terlalu tinggi, gitu. Untuk kepentingan demonstrasi saja. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, kita harus pergi ke rule chain terlebih dahulu. Di sini sudah gue buat rule chain khusus untuk logical alarm tadi. Di situ ada namanya DHT sensor FTM. Nah, di sini kita buka dulu open rule chain-nya dan tampilannya seperti ini. Di mana ada input itu akan diproses untuk menunjukkan bagaimana perilaku alarm itu nanti. Nah, input di sini adalah berupa telemetri yang didapatkan dari board kita ESP32 menuju ke ThingSport yang sebelumnya sempat ditunjukkan begitu. Kemudian kita buat sebuah script. Script ini berguna untuk menyeleksi begitu ya. Apakah input yang didapatkan itu nilainya untuk parameter humidity, apakah lebih dari 90 atau tidak begitu. Kalau misalkan dia lebih dari 90, maka dia akan mengembalikan nilai true. Dan apabila dia true, maka akan membunyikan alarm yang sudah kita buat. Kalau misalkan false, alarm tersebut akan di-clear gitu, dibersihkan. Ini bisa kita lihat juga detailnya, sudah dibuat sebelumnya. Namanya, kemudian ini ada data yang dikirimkan, dan juga ditampilkan pada tampilan dashboard nantinya. Kemudian ada alarm type, ini digunakan untuk menspesifikasikan alarm yang nanti ada di dashboard, serta ada tingkat severity-nya begitu. Tingkat keparahannya. Di sini kita set critical begitu. Kemudian untuk sisi clear alarm kita juga buat di sini dengan nama to humid alarm clear.
Di sini juga sudah kita buat function details-nya akan mengembalikan nilai apa dan juga alarm type-nya seperti apa. Kemudian bila itu sudah selesai, kita save dan kita buka root-nya, root rule chain yang digunakan. Baik, pada root rule chain ini kita harus menspesifikasikan input yang masuk kepada rule chain alarm tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita bisa ambil yang post telemetry. Jadi ketika board kita mengirimkan data atau istilahnya mendapatkan di support ini, dia mendapatkan post telemetry gitu ya. Dia akan melakukan penyimpanan begitu ya, penyimpanan dengan data time series tersebut, dan apabila itu berhasil dan sukses gitu, kita menyambungkannya dengan node rule chain sebelumnya tadi. Jadi setelah datanya diterima, sukses disimpan, dia akan diperiksa apakah datanya merupakan anomali atau tidak melalui node ini begitu. Untuk konfigurasi rule chain sudah selesai, dan selanjutnya kita bisa langsung menerapkan pada dashboard-nya begitu. Sini misalnya kita buka lagi dashboard-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan alarm pada dashboard. Ini mungkin akan kita edit dulu, kita toggle dulu overlay-nya, dan di sini ada tombol edit. Sebelumnya ini untuk dashboard alarm ini sudah kita buat, dan di sini gue bakal menunjukkan konfigurasi yang dibuat begitu. Nah, jadi di sini alarmnya sudah dibuat dengan dia dikonfigurasikan untuk menampilkan alarm hanya dengan status aktif dan juga unacknowledged begitu, yang belum ditanggapi oleh si adminnya. Dan di sini kita set alarm severity list-nya semua jenis severity, semua jenis keparahan begitu ya. Dan sesuai yang sudah dikonfigurasikan sebelumnya, alarm yang ditampilkan hanyalah tipe alarm humidity alarm, bukan alarm lainnya begitu. Di sini sudah kita definisikan juga untuk entity yang bersangkutan adalah board kita ESP32 dengan device ini FTM-DHT11, dan ini adalah data-data yang akan ditampilkan seiring dengan alarm tersebut ditampilkan begitu. Selanjutnya ini bisa kita save dan mungkin kita coba untuk demonstrasikan begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat pembacaannya untuk humidity itu masih 59 ya, masih di bawah 90 gitu. Belum anomali, masih normal saja. Dan ini misalkan kita sentuh DHT 11-nya dengan tangan langsung. Bentar. Ya, bisa dilihat grafiknya mulai naik, tapi belum mencapai angka 90. Ya, di sini mulai mencapai 90 dan alarmnya mulai bermunculan. Ini mungkin saya lepas terlebih dahulu, supaya grafiknya turun lagi. Di sini bisa terlihat alarm yang muncul, originatornya dari mana, tipenya apa, dan tingkat keparahannya seperti apa, dan statusnya seperti apa, begitu. Ini alarmnya masih bermunculan. Dan sepertinya ini karena tadi saya pegang sensornya, mungkin data yang dikirimkannya jadi terputus begitu ya. Tapi bisa kita lihat di sini kalau misalkan kita sebagai admin begitu ya, oh itu muncul lagi ternyata. Oke, misalkan sebagai admin kita ingin melihat detailnya begitu, bisa terlihat karena tadi sudah didefinisikan di kodenya begitu. Kalau tingkat humidity-nya itu mencapai 95 seperti itu, dan di sini kita bisa pilih acknowledge misalkan, yang artinya oke, tercatat begitu ya, sudah dilihat oleh admin seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan penerapan IoT dengan board ESP32 yang sudah dikoneksikan juga dengan platform Docker dan juga ThinkSport untuk mengirimkan data post telemetry tadi ya secara remote. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.